Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Sedangkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia sebagai suatu hak yang melekat pada manusia sejak di dalam kandungan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPA Wilayah Timur ini sendiri mengalami penurunan sebesar 3,75%, yaitu dari 80 kasus di tahun 2023 menjadi 77 kasus di tahun 2024. Dan meningkat kembali sebesar 32,47% di bulan Oktober 2025 menjadi 102 kasus. Kasus kekerasan pada perempuan seperti fenomena puncak gunung es. Jumlah kasus yang terjadi sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Faktanya, 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya. Dan 1 dari 15 perempuan pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan 1 dari 2 anak Indonesia berusia 13-17 tahun terdata pernah mengalami kekerasan. Di dalam Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengkategorikan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi, trafficking, kekerasan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya, di mana persentase tertinggi adalah kasus kekerasan seksual. Padahal dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dikatakan sepele, yaitu dapat berupa dampak fisik seperti luka, gangguan makan dan tidur, kehamilan yang tidak diinginkan dan muncul masalah kesehatan kronis karena stres berkepanjangan. Dampak psikologis seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stres, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Dampak ekonomi berupa terjadinya kesulitan ekonomi karena kehilangan pendapatan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan. Dampak sosial berupa stigmatisasi dan diskriminasi korban di lingkungan sosial. Merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-temannya. Hingga dampak berupa kematian. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Berbagai upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Seperti penerapan kesetaraan gender dalam keluarga, pengasuhan berbasis hak anak, pelibatan masyarakat, serta peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan media massa untuk turut serta mengawasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari lingkungan sekitar mereka. Kita sebagai pribadi juga harus bersikap berani dan tegas dalam menghadapi sesuatu. Berani menolak perlakuan buruk dari orang lain, serta setidaknya mulai belajar beberapa teknik bela diri yang dapat digunakan ketika menghadapi tindak kekerasan. Jika sudah terlanjur menjadi korban, adapun penanganan yang dapat diberikan yaitu penerimaan laporan atau penjangkauan, serta pemberian informasi tentang hak korban, pemberian layanan kesehatan, pemberian layanan penguatan psikologis, penyediaan layanan hukum, pemberian layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya. Dan ingat, yang terpenting jangan takut untuk melapor ya. Karena penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah diatur dalam undang-undang.
Jika kamu tinggal di Kabupaten Bogor, laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kamu alami atau yang kamu ketahui kepada pelaporan melalui WhatsApp UPT Timur. Kamu juga bisa melapor melalui layanan panggilan darurat Kabupaten Bogor, call center 112, dan layanan ini bebas pulsa. Bersinergi dan bekerja sama adalah kunci dari pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari sama-sama menjaga diri dan orang di sekitar kita. Karena kita semua berharga.